itu Pak sampai saat ini bingung gitu ya, apakah pelayanan itu secara online atau tatap muka Pak? Iya. Baik, perlu kami informasikan pada warga masyarakat, kami menyediakan aplikasi untuk melayani masyarakat secara online gitu. Nah, ini secara online dipersilakan untuk mengakses aplikasi Pasti Oke, Strip, Disdukcapil, Garut Cup, Go ID. Gitu. Nah, itu di sana silahkan digunakan untuk berbagai layanan. Gitu. Nah, kalau yang offline itu adalah untuk pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilaksanakan secara online gitu. Semacam perekaman data itu kan harus merekam mata, merekam sidik jari dan segala hal yang perlu direkam. Itu harus datang ke tempat pelayanan. Tentunya melalui pendaftaran terlebih dahulu gitu, seperti itu. Di Pasti Oke bisa daftar. Terus yang tidak bisa secara online juga ketika masyarakat untuk data-data yang sukar ditemukan atau ada masalah itu melalui iris mata itu. Iris mata, nah dicek itu juga harus datang ke tempat pelayanan. Terus untuk warga masyarakat yang terdapat kendala dalam kombinasi NIK dan nomor kakaknya, itu juga tidak masuk ketika melalui pelayanan online, sehingga warga masyarakat harus datang ke sini untuk diupdatekan datanya gitu. Ataupun dengan istilah lain juga bisa dengan disinkronisasikan datanya, sehingga mereka perlu datang ke sini datanya dibetulkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam satu hari itu kapasitas maksimal dalam kondisi pandemi untuk tatap muka berapa ratus atau ribu orang sehari? Yang tatap muka itu sebetulnya kalau kemarin-kemarin disesuaikan dengan kapasitas alat dan kapasitas kemampuan tenaga pelayan gitu. Nah, ini pernah kita batasi karena juga harus membagi waktu dengan masyarakat yang dilayani secara online gitu. Tapi kemarin kita mendapat arahan dari Pak Dirjen coba untuk dimaksimalkan karena kondisi-kondisi tertentu juga semacam libur panjang dan hal-hal yang kira-kira menghambat masyarakat datang ke tempat pelayanan, sehingga nantinya akan terbanyak tumpukan pelayanan yang tidak bisa dilayani gitu, sehingga dibuka kesempatan ya tidak dibatasi nomor antrian gitu. Jadi paling jam kerja saja yang dibatasi. Kita mempunyai SOP kalau jam kerjanya dari mulai jam 7.30 sampai jam 16, kecuali untuk hari Jumat barangkali sampai dengan jam 16.30. Nah, untuk jam pelayanannya SOP-nya ditentukan mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15. Meskipun dalam kenyataan kami melayani sebelum jam kerja gitu. Karena warga masyarakat sudah sangat banyak yang datang jam setengah 7, jam 7 itu sudah antri. Nah, kalau memang tenaga pelayanannya sudah siap untuk pelayanan-pelayanan tertentu bisa dilaksanakan. Nah, sehingga barangkali ya masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Ya mudah-mudahan mereka tidak terlalu kesal gitu dalam mendapatkan pelayanan. Karena dengan pola seperti itu bagi kami juga akan mempercepat proses pelayanan, pengerjaan pelayanan, sehingga ya tidak terlalu sore atau tidak terlalu sampai larut malam gitu kita bekerja. Karena perlu diketahui ketika sudah selesai pelayanan itu kami perlu membuat laporan-laporan yang secara khusus gitu, secara khusus baik ke Kemendagri ataupun ke provinsi, sehingga ya sebetulnya di luar jam kerja juga masih melaksanakan pelayanan, yaitu untuk pelaporan-pelaporan. Siap. Kalau yang untuk online tadi Pak, untuk pelayanan apa saja Pak yang dianjurkan secara online gitu? Online itu mulai dari KTPL, pencetakannya, pembuatan kartu keluarga, baik keluarga baru ataupun keluarga yang terdapat perubahan karena memang terjadi perubahan-perubahan status kependudukannya. Terus ada akte kelahiran, akte kematian, dan pindah datang juga bisa dilaksanakan secara online. Terus pindah keluar juga bisa dilaksanakan secara online pula. Terus pembuatan kartu identitas anak juga bisa secara online. Terus untuk perkawinan, pencatatan perkawinan maksud kami, ini kan ada perkawinan yang dilaksanakan di
kantor urusan agama, ada perkawinan yang cuma pencatatan saja ya dilaksanakan di catatan sipil, khususnya bagi saudara-saudara kita yang non muslim gitu. Animo masyarakat untuk daftar online itu Pak cukup tinggi. Kalau diukur sangat luar biasa, jadi masyarakat memanfaatkan sarana pelayanan online itu dalam seharinya di atas 3.000 gitu, bisa mencapai 4.000. Jadi ini sangat banyak, sehingga barangkali dalam pelaksanaannya, nah ini banyak masyarakat karena memang yang masuk ke online itu sangat banyak. Ada masyarakat yang terkendala gitu karena berdesak-desakan, kalau kita ibaratkan dengan masuk satu pintu gitu. Nah ini sangat berdesak-desakan sehingga ada yang gagal pelayanan online. Terus juga barangkali dengan banyaknya hal tersebut dalam pengerjaan juga kami juga harus ekstra sehingga ya ada pembatasan waktu perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi ketika pelayanan online silahkan untuk bergegas ketika aplikasi tersebut pada hari jam kerja dibuka. Sekitar jam 8 kami buka dan kami tutup kembali sekitar pukul 15.00 seperti itu. Kabarnya kalau secara online itu misalkan membuat KTP ya, itu diantar ke rumah kalau banyak. Ya, ada beberapa wilayah kecamatan. Kami juga pernah melaksanakan untuk beberapa bulan ke belakang. Untuk semakin membahagiakan masyarakat, itu memberikan kepuasan pada warga masyarakat, pendaftaran secara online dan diantar ke rumah melalui pos. Itu untuk beberapa bulan yang lalu. Nah untuk bulan-bulan sekarang kita coba rubah polanya, yang diantar ke pos itu hanya untuk wilayah kota gitu. Artinya Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Paler, Kecamatan Tarogong Kidul. Nah, KTP-nya masih tetap diantarkan di oleh petugas pos. Nah, untuk kecamatan-kecamatan terluar kita bisa titipkan di operator-operator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kecamatan masing-masing gitu. Jadi ada perubahan pola dari kemarin-kemarin. Bagaimana Pak imbauan Bapak untuk masyarakat yang suka menggunakan jasa orang lain dalam mengurus sertifikat? Baik, jadi pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa sebaiknya mengurus data kependudukan itu secara mandiri, pribadinya yang mengurus, baik itu secara online ataupun secara tatap muka, yang bisa tatap muka. Karena ada beberapa keuntungan ketika mengurus data secara sendiri. Pertama, data tersebut tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi kita sayangkan kalau data kita jatuh ke tangan orang lain gitu. Itu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kedua, ketika kita mengurus data secara mandiri, artinya masyarakat bisa kita layani secara langsung, tadi semacam online, mengurus KK gitu. Hasilnya ketika mereka mendaftar secara online, hasilnya kita kirim via email dalam bentuk PDF dan bisa dicetak sendiri di rumah ataupun minta tolong pada siapalah keluarga yang ada di rumah kalau memang tidak bisa ya, sehingga itu tadi kita akan mengurangi sentuhan-sentuhan dengan berbagai pihak yang tidak berkepentingan, yang mungkin saja bisa memanfaatkan situasi dan juga memanfaatkan data-data secara tidak baik dan tidak benar gitu, seperti itu.